Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftita N. Trisnurholida dari kelas 2018A NIM 001. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching untuk anak usia dini atau PAUD dengan tema binatang yang bisa terbang dengan subtema nyamuk. Selamat menonton. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, yes. Sepertinya masih kurang bersemangat. Ya sudah deh, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Senyumnya mana senyumnya? Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya kalau senyum ini adik-adik. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kita bisa lancar dalam belajar dan tidak kesusahan. Dimulai dengan doa pagi terlebih dahulu ya adik-adik. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Dilanjut doa sebelum belajar. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa untuk kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oh iya, gimana puasanya pada hari ini? Adik-adik pada lancar semua kan puasanya? Oh iya, pada lancar. Pada puasa 1 hari atau setengah hari nih? Oh, setengah hari. Pintar. Kita harus membiasakan diri untuk bisa berpuasa walaupun masih setengah hari. Betul, 100 untuk semuanya. Oh iya, kakak mau tanya nih, siapa yang hari ini ingat kita mau belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Yang ingat bisa tunjuk jari dan langsung bicara ya. Oh iya, itu Dek Gita. Hari ini kita mau belajar tentang apa, Dek? Betul, binatang yang bisa terbang. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai lebah, mengenai burung, lalat, dan juga capung. Hari ini kita mau belajar mengenai apa ya? Ada yang tahu tidak? Kok pada diam? Oh iya, benar. Benar sekali Dek Zaki. Hari ini kita mau belajar tentang nyamuk. Siapa yang sudah tahu nyamuk itu binatang yang seperti apa? Siapa yang sudah bertemu dengan nyamuk atau sering berjumpa dengan nyamuk? Oh iya, benar. Nyamuk itu hewan kecil atau binatang kecil yang dia terbang dan dia juga suka menggigit kita kalau malam atau siang hari. Dan kalau digigit oleh nyamuk itu nanti gimana rasanya? Gatal atau biasa aja atau gimana? Gatal, betul sekali. Oh iya adik-adik, ada yang tahu manfaat nyamuk itu apa sih untuk kita, untuk kehidupan manusia? Ada yang tahu gak? Ayo, siapa yang mau jawab? Tahu atau tidak manfaat nyamuk? Oh, sepertinya masih belum tahu ya. Manfaat nyamuk adalah membantu untuk penyerbukan pada tanaman. Jadi, nanti nyamuk yang sudah besar itu membantu tanaman untuk bisa tumbuh lebih baik lagi. Seperti itu adik-adik.
Dan siapa yang tahu bahayanya nyamuk? Apa ayo? Bahaya karena nyamuk itu apa? Oh iya, Dek Cynthia. Apa ayo? Oh iya, kalau digigit nyamuk nanti gatal. Jadi pentol, merah-merah ya, benar sekali. Itulah salah satu bahayanya nyamuk. Kalau kita berjumpa dengan nyamuk, terus nyamuk menggigit kita atau berada di sekeliling kita, salah satu bahayanya adalah membuat badan kita gatal dan merah. Benar sekali. Pada hari ini kita akan belajar mengenai nyamuk, dan nanti kita akan belajar tentang siklus hidupnya nyamuk, bentuk siklus hidupnya nyamuk, terus jenis-jenisnya nyamuk. Nyamuk itu suka tinggal di tempat yang bagaimana sih? Terus gimana sih cara mengusir nyamuk atau terhindar dari nyamuk? Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan membahas lebih dalam mengenai nyamuk. Sebelum kita lanjut, apakah adik-adik sudah tahu mengenai nyamuk? Kalau ada yang sudah tahu bisa angkat tangan dan langsung bercerita ya. Ternyata masih belum ada yang tahu ya mengenai nyamuk. Baik, kakak akan bercerita mengenai nyamuk. Nyamuk adalah binatang yang termasuk dalam golongan serangga. Nyamuk juga bisa terbang karena nyamuk mempunyai sayap. Betul, nyamuk mempunyai sayap yang digunakan untuk terbang ke sana kemari untuk menghisap darah manusia. Nah, dalam menghisap darah pada tubuh kita, nyamuk mempunyai mulut yang tajam dan panjang yang digunakan untuk menghisap darah pada diri kita. Jadi nanti kalau sudah dihisap darahnya sama nyamuk itu nanti jadi gatal, jadi bentol-bentol seperti itu. Lalu di sini kakak mau tanya juga nih sama adik-adik, siapa yang tahu jenis-jenis nyamuk? Ya, Rizky, apa saja? Nyamuk demam berdarah, betul. Lalu nyamuk cikungunya, wah. Selanjutnya nyamuk malaria. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Ya, jadi jenis-jenis nyamuk itu ada banyak. Ada nyamuk demam berdarah. Nanti kalau digigit nyamuk demam berdarah itu kalian jadi sakit. Lalu ada nyamuk malaria. Malaria juga gitu. Terus nyamuk apa lagi tadi? Nyamuk cikungunya. Dan ada lagi nyamuk itu yang tinggal di kebun. Jadi kalau adik-adik punya kebun pasti di situ ada nyamuknya. Nyamuknya itu besar-besar. Ini kalau digigit itu gatal, sakit gitu. Jadi semua nyamuk itu kalau menggigit itu pasti akan membuat gatal. Kalau nggak gitu sakit, terus jadi bentol merah. Oh iya, di sini kakak mau tanya lagi. Ada yang tahu di mana tempat tinggal nyamuk? Dan nyamuk itu suka sama tempat yang bagaimana sih? Dan nyamuk itu benci pada tempat yang gimana sih? Ada yang tahu? Betul, di tempat yang kotor kayak tempat sampah, kubangan air, dan masih banyak lagi. Kalau habis hujan, terus ada tempat yang terisi air kayak dalam pot yang nggak ada tanamannya itu, langsung aja airnya dibuang biar tidak menimbulkan sarang nyamuk, karena nyamuk sangat suka dengan genangan air loh adik-adik. Lalu yang kedua, tempat yang kotor. Jadi adik-adik harus menjaga kebersihan sehingga nyamuk itu tidak bersarang di tempat tinggal adik-adik.
Sama halnya kalau adik-adik pulang sekolah atau pulang dari bepergian gitu. Terus bajunya dilepas di kamar, langsung ditaruh bruk gitu di kamar. Tuh numpuk sampai banyak. Terus nanti itu juga bisa loh adik-adik menjadi tempat atau sarang nyamuk. Jadi hal pertama yang harus dilakukan agar nyamuk tidak betah di tempat atau di sekitar rumah adik-adik adalah tetap menjaga kebersihan. Ada yang tahu lagu ini enggak? Lagu tentang nyamuk nakal. Ya, pada belum tahu. Ya udah kakak nyanyikan ya. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara aku malas bersih-bersih. Itu lagunya. Jadi kalau kita malas bersih-bersih, maka nyamuk akan betah tinggal di sekitar kita. Dan nanti nyamuk itu akan menggigit kita. Situ nanti kita gatal-gatal, bentol, merah-merah deh. Seperti itu. Oh iya, itu ada apa? Lisa mau tanya apa? Oh iya, nyamuk itu tadi tidak suka dengan tempat yang bersih. Jadi Lisa kalau di rumah harus rajin bersih-bersih, bantu ibu membersihkan rumah untuk mencegah adanya nyamuk bersarang di rumah Lisa. Dan teman-teman semua juga harus seperti itu ya, menolong ibu membersihkan rumah, membersihkan kamar, dan menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Oh iya, kakak mau menunjukkan nih bentuk nyamuk yang sebelum menghisap darah manusia dan sesudah menghisap darah manusia. Seperti ini. Ini nyamuk yang belum menghisap darah manusia. Ini nyamuknya sudah mau menghisap darah manusia. Ini nyamuknya masih kecil, masih belum ada darahnya. Ini kan perutnya masih kosong, masih kecil. Lalu selanjutnya ini nyamuk yang sudah menghisap darah manusia. Lihat nih, merah perutnya. Dia sudah menghisap darah manusia, jadi gendut. Nanti kalau kita tepuk jadinya warna merah karena darahnya keluar tadi. Seperti ini. Lalu kakak juga mau menjelaskan tentang siklus hidup nyamuk teteret ini. Jadi nyamuk itu gimana sih cara berkembang biak? Caranya, nyamuk yang sudah besar ini dia akan bertelur. Bertelurnya di mana? Di air. Jadi kenapa tadi kakak menyuruh adik-adik kalau ada genangan air, airnya dibuang saja, kayak dalam pot yang kosong. Kecuali kalau di bak mandi ya, jangan dibuang, itu kan buat kita mandi. Ini dia bertelur di dalam air. Lalu telur itu tumbuh menjadi jentik-jentik. Dari jentik-jentik dia menjadi kepompong. Kepompongnya bernama pupa. Lalu dari pupa dia menjadi nyamuk. Dari nyamuk kecil jadi besar seperti ini. Lalu selanjutnya dia akan bertelur lagi, menjadi jentik-jentik, menjadi pupa, dan seperti itu seterusnya. Oh iya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ternyata ya. Sini kakak juga mau menjelaskan tentang lotion atau cairan yang tidak disukai oleh nyamuk. Biasanya nyamuk tidak suka dengan bau-bauan seperti bau kulit jeruk,
bunga-bunga, bunga-bunga yang mengeluarkan bau-bau yang menyengat. Salah satunya lotion yang digunakan adalah autan. Jadi autan ini salah satu cara yang digunakan oleh orang-orang dan adik-adik juga untuk terhindar dari gigitan nyamuk. Ini wanginya wangi bunga, namanya lotion anti nyamuk. Jadi untuk adik-adik kalau ingin terhindar dari nyamuk, yang pertama apa tadi? Membersihkan rumah, menjaga kebersihan rumah. Betul. Yang kedua, menjaga agar tempat selalu bersih di sekitar kita. Yang ketiga, cara untuk menjaga diri kita agar tidak terkena nyamuk adalah dengan memakai lotion bernama autan. Ada lagi yang namanya sovel juga bisa. Itu adik-adik. Jadi tadi yang pertama, nyamuk itu hewan yang bisa atau binatang yang bisa terbang. Dia suka menghisap darah manusia dan membuat kita gatal, kalau itu bentol. Lalu jenis-jenis nyamuk tadi ada nyamuk apa saja? Demam berdarah, malaria, cikungunya, nyamuk di kebun, dan masih banyak lagi. Lalu apalagi? Siklus hidup dari nyamuk. Dari nyamuk dewasa bertelur dalam air, lalu timbul jentik-jentik. Setelah itu ada kepompong atau pupa, dan setelahnya menjadi nyamuk lagi. Setelah itu cara untuk menangkal nyamuk yang pertama, menjaga kebersihan rumah dan sekitar kita. Dibersihkan agar nyamuk tidak betah tinggal di dekat-dekat dengan kita. Lalu yang kedua, dengan memakai lotion anti nyamuk. Oke adik-adik, sudah jam berapa ini? Udah waktunya istirahat. Oke, kita istirahat dulu selama 10 menit ya. Kalian bisa membaca buku cerita, bisa bermain. Oke, kita kembali 10 menit lagi. Oke, tadi kan kita sudah belajar mengenai nyamuk dari jenis nyamuk sampai nyamuk itu suka tinggal di tempat yang bagaimana sih? Nyamuk itu tidak suka sama tempat yang bagaimana sih? Terus siklus hidupnya nyamuk itu gimana? Bertelur di mana? Terus bagaimana nyamuk itu bisa menghisap darah manusia? Dengan apanya? Dan lain sebagainya, dan sampai kita membahas tentang cara untuk menangkal nyamuk. Apakah adik-adik ada yang mau bercerita dari awal sampai akhir? Kalau ada yang mau bercerita, bisa angkat tangan ya. Oh iya, itu Cynthia lagi. Ya Cynthia, boleh. Bagus, pintar, 100 untuk Cynthia. Ayo yang lainnya mau menceritakan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, betul tadi kata Cynthia. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Nyamuk. Nyamuk itu termasuk dalam kategori atau jenis serangga seperti lebah itu juga serangga, lalat, dan lain sebagainya. Lalu nyamuk itu berkembang biak atau siklus hidup nyamuk itu bagaimana sih? Tadi juga sudah kita pelajari dari nyamuk yang bertelur dalam air. Lalu dari telur itu tumbuh menjadi jentik-jentik. Dari jentik-jentik menjadi kepompong. Lalu dari kepompong menjadi nyamuk kecil. Dari nyamuk kecil baru menjadi nyamuk besar. Lalu seperti itu lagi. Oke, sepertinya ini setelah istirahat teman-teman kok tidak terlalu fokus ya. Kakak jadi sedih kalau nggak fokus sama pelajaran hari ini.
kita akan tepuk fokus lagi ya. Siapa yang mau mimpin? Ayo Farid, yuk tepuk fokus. Bersedekap, bersedekap, fokus, fokus, trulala. Oke, adik-adik semua sudah fokus. Lalu hari ini kita sudah belajar tentang nyamuk. Untuk besok kita akan mempelajari tentang apa ya? Ini masih berhubungan dengan penangkal nyamuk loh adik-adik. Yaitu kita besok akan membuat apa? Ayo obat nyamuk alami. Jadi besok jangan lupa ya membawa alat-alat yang kemarin sudah kakak jelaskan. Jadi kelas besok kita akan berpraktek membuat obat nyamuk alami atau alat penangkal nyamuk secara alami. Oke adik-adik, karena kita hari ini sudah belajar mengenai nyamuk, kakak juga mau berpesan sama adik-adik. Kalau kan ini juga masih kadang-kadang hujan, terus kita juga harus bisa jaga-jaga diri biar terhindar dari penyakit. Salah satunya penyakit yang dari nyamuk. Tadi ada apa saja jenis nyamuk? Kan ada banyak ya. Salah satunya nyamuk demam berdarah. Karena ini juga masih ada hujan kadang-kadang. Jadi adik-adik juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungannya. Baik itu musim hujan maupun musim panas ya, musim kemarau. Jadi harus selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit-penyakit. Salah satunya penyakit yang timbul dari adanya nyamuk. Alhamdulillah ya, hari ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Dengan tema hari ini binatang yang bisa terbang, yaitu nyamuk. Oke adik-adik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Kita bertemu besok lagi. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo angkat tangan dan mulai berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Ya, ayo Baim. Dipimpin doanya bersama teman-teman. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Kita bertemu pada pelajaran besok lagi ya adik-adik. Sebelum kita selesaikan pembelajaran ini, kakak mau beritahu kalau nanti ayah atau bunda tanya kepada adik-adik, tadi sekolahnya belajar tentang apa? Nanti dijawab tentang nyamuk, dari cara hidup nyamuk, cara menangkal nyamuk dengan lotion dan lain sebagainya, menjaga kebersihan rumah, tempat tinggal kita, seperti itu. Jangan lupa ya adik-adik, dan jangan lupa tadi yang sudah kita pelajari diterapkan di rumah agar kita tetap terhindar dari bahaya nyamuk-nyamuk yang kita tidak tahu. Dia selalu bersembunyi, dia selalu bisa tinggal di tempat-tempat yang kotor. Jadi selalu jaga kebersihan ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya.
apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sampai jumpa adik-adik. Sekian video micro teaching dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.